Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mujibud da'wat, al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, suatu ketika Imam Syafi'i pernah didatangi oleh seseorang yang mengadukan berkaitan dengan kesulitan ekonomi keluarganya. Dia mengeluhkan bahwa gaji yang diterimanya di setiap bulan tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Imam Syafi'i kemudian singkat bertanya, berapa gajimu dalam sebulan? Kira-kira kalau dirupiahkan sekitar 5 juta dalam sebulan. Imam Syafi'i kemudian memberikan saran kepada orang tadi, gajimu yang 5 juta sebulan itu bulan depan kembalikan yang 2 juta. Ambil saja yang 3 juta. Bingung orang ini. 5 juta saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana kalau kemudian hanya dengan 3 juta? Tapi karena itu adalah saran sang guru, dia ikuti. Ternyata di luar dugaannya, uang 3 juta itu mencukupi kebutuhan keluarganya selama sebulan. Berbeda dengan sebelumnya, justru 5 juta tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah beberapa bulan dia jalani, Imam Syafi'i kemudian memanggilnya dan beliau bertanya apa yang dia rasakan setelah uang 3 juta itu dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Orang tadi kemudian menjawab, alhamdulillah wahai sang imam, kebutuhan keluargaku terpenuhi dan semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi dengan penuh keheranan, orang tadi bertanya kepada sang imam, apa sebenarnya rahasia yang terkandung di balik ini semua? Imam Syafi'i kemudian menjelaskan, dari sejumlah 5 juta uang yang engkau miliki, sebenarnya yang benar-benar halal menjadi milikmu hanyalah 3 juta. Selebihnya yang 2 juta itu termasuk subhat, bahkan bisa jadi adalah uang haram di dalamnya, yang sebenarnya engkau tidak berhak untuk menerimanya. Karena berbaur antara yang halal dan yang haram, sehingga menyebabkan keberkahan uang yang engkau miliki itu tidak membawa berkah dalam rumah tanggamu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa memetik pesan terdalam. Terlebih saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kita sedang mengikuti pelatihan akbar. Semua peserta pelatihan ini adalah umat Islam sedunia. Sebulan penuh kita dilatih. Tema utama yang kita dapatkan dalam pelatihan ini adalah pengendalian hawa nafsu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita dilatih untuk membedakan antara yang halal dan yang haram, berkaitan dengan rizki yang kita cari dan kita konsumsi. Mudah-mudahan dengan berlatih mengendalikan hawa nafsu di bulan suci Ramadan ini, nantinya kita betul-betul menjadi orang-orang yang cerdas di dalam membedakan mana yang menjadi hak kita dan mana yang bukan menjadi hak kita. Kita menjadi orang yang lebih berhati-hati dalam mencari rezeki, sehingganya
kita terselamatkan dari persoalan-persoalan syubhat, lebih-lebih kalau keharamannya nyata adanya. Karena bagaimanapun juga rizki yang haram itu sangat berpengaruh dalam kehidupan diri kita, kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesungguhan kita dalam menjalankan puasa Ramadan ini. Tidak sekedar hanya menahan lapar dan haus, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Sehingganya apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa perang terbesar mengendalikan hawa nafsu, insya Allah kita akan bisa menjadi pemenang-pemenangnya. Dan puasa yang kita kerjakan mudah-mudahan mengantarkan kita meraih predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa yang dimaksudkan tidak hanya tercermin menjadikan seseorang soleh dari segi ritual, tetapi lebih dari itu dia pun soleh dari segi sosial. Hubungan dengan Allah dia jaga dengan baik dan dia laksanakan secara maksimal. Demikian juga hubungan dengan sesama manusia dia jaga dengan sebaik-baiknya, dia pelihara dengan sekuat tenaganya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan tinggal tersisa beberapa hari lagi. Sebagai orang-orang yang menyadari tentang kelemahan dan kekurangan diri, menyadari tentang begitu banyaknya hutang pengabdian kita kepada Allah, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Kita tidak akan membiarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa peningkatan amal ibadah kita, baik itu yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah puasa kita yang telah beberapa hari kita kerjakan. Demikian juga dengan amal yang Ramadan lainnya, dan insya Allah dilipat gandakan pahalanya. Harapan kita, Allah kiranya berkenan mengizinkan kita dapat menyelesaikan puasa sebulan penuh. Demikian juga dengan amaliyah Ramadan lainnya. Insya Allah, Allah pun berkenan mengampuni kekurangan-kekurangan kita di dalam mengabdi kepadanya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.